warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang tugas akhir, yaitu interior di struktura. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang kami, yaitu Interior de Struktura adalah sebuah perusahaan di bawah naungan PT Perseroan Terbatas yang didirikan sejak tahun 2015, berfokus pada bidang interior atau pembangunan dan sekaligus desainer rumah tinggal kelas atas. Kami hadir dengan perusahaan inti yang sudah berpengalaman pada bidang kami sebagai desainer interior bangunan, dengan tim ahli yang berada di balik perusahaan ini siap menerima konsultasi serta memberikan ruang lingkup desain tempat tinggal Anda sesuai kebutuhan dan keinginan Anda. Berlandaskan pengalaman serta didukung oleh tim profesional yang berkomitmen, kami merancang dan mewujudkan hunian eksklusif yang mencerminkan karakter, prestise, dan gaya hidup setiap klien. Setiap proyek ditangani dengan pendekatan yang personal dan terukur, menghasilkan ruang yang tidak hanya elegan secara visual, tetapi juga nyaman, fungsional, dan bernilai abadi, dan menciptakan ruang istimewa dengan desain yang berkelas dan kualitas yang terjaga dalam setiap detail. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Zudi Mustafa selaku Project Manager dari company Interior de Struktura, dan selanjutnya Diana Tabina. Saya Diana Tabina selaku konsultan perencana. Saya Kayla Karisa sebagai tim keuangan. Saya Ganes Putri Zamayanti sebagai timeline. Saya Syakira Zia Kanita sebagai konsultan pengawas. Saya Fitri Fadila Sikin sebagai konsultan. Saya Oktavia Ramadhani sebagai supplier. Dan selanjutnya di sini ada business service, yaitu ada visi, misi, dan goals. Yang pertama ada visi, menciptakan ruang interior yang estetis, fungsional, dan bernilai tinggi dengan pendekatan desain yang modern dan berkarakter. Dan misinya yang pertama ada menghadirkan desain yang sesuai kebutuhan dan gaya hidup klien, mengutamakan kualitas, detail, dan ketepatan pengerjaan. Selanjutnya, menggabungkan estetika dengan fungsi secara seimbang. Yang terakhir, memberikan pelayanan profesional dan komunikatif. Dan di sini ada goals juga. Yang pertama, client focus design solution. Yang kedua, comfortable dan functional living space. Yang ketiga, clear and reliable working process. Yang terakhir, high quality and lasting result. Selanjutnya, Selanjutnya, ini ada project konsep. Yang pertama, konsep dan struktur. Ada client brief, terus spatial konsep, dan mood board. Lalu ada layout planning. Setelahnya, initial design review. Terus yang kedua ada design development. Yang pertama ada technical drawing, terus material dan furniture selection. Selanjutnya ada 3D visualization. Terus selanjutnya ada design finalization. Terus yang ketiga ada build and execute di Korea Studio. Ini tuh ada custom production, terus on-site installation, terus finishing dan styling project handover. Next. Selanjutnya project detail. Eh, Konsep dan strukturnya ada modern minimalis, fungsional, extra space, higienis, work for family, dan safety kids. Terus yang kedua, konsep ruangannya memaksimalkan ruang kecil agar tetap fungsional, menggunakan warna terang agar terlihat luas, penataan ergonomis untuk aktivitas memasak. Terus yang ketiga ada build and execute yang isinya ada custom production, on-site installation, finishing dan styling, dan project handover. Next, masuk ke timeline. Next. Ini di minggu pertama dan minggu kedua, itu tuh ada desain dan planning, terus area fokusnya tuh di layout kitchen,
material selection sama 3D design. Dan status lokasinya tuh survei dan konsultasi. Terus minggu ketiga sampai keempat itu ada site preparation. Terus area fokusnya tuh di plumbing, electrical, dinding dan lantai. Terus lokasinya tuh di konstruksi aktif. Terus minggu kelima sampai keenam ini fokus pekerjaannya tuh kitchen set production. Area fokusnya di kabinet atas, kabinet bawah, dan countertop. Status lokasinya produksi workshop. Terus di minggu 7 sampai 8 fokus pekerjaannya installation dan finishing. Area fokusnya instalasi, appliance, backsplash, sama styling. Terus status lokasinya finishing. Next. Ini kurva S-nya. Jadi di minggu 0 sampai minggu kedua tuh masuk ke 10%, terus minggu ketiga 20%, minggu keempat 30%, minggu kelima 50%, minggu keenam naik jadi 75%, dan minggu ketujuh 90%, dan minggu ke-8 100%. Ya, untuk selanjutnya eh, proyek dapur. Untuk proyek dapur kali ini kami mengambil dapur dengan ukuran luas 5 kali 5 meter persegi dengan ciri kitchen set yang diinginkan yaitu memanjang serta ada terdapat meja makan L dengan rak kabinet. Yang pertama permasalahan klien ini adalah dapur yang sangat padat. Kemudian area dapur yang berantakan, kelembaban yang tinggi, sirkulasi alami yang sangat kurang atau minim, minimnya storage kabinet untuk barang. Kemudian mudah terjadi perkembangbiak serangga atau semacamnya. Permintaan klien yaitu dapur dengan konsep minimalis dan ruangan yang lega, pencahayaan yang lembut menggunakan ramah bagi anak kecil atau balita memanfaatkan ruangan dengan rapi menyediakan storage yang cukup untuk barang agar tidak berserakan di area yang tidak di. Untuk slide selanjutnya. Untuk kebutuhan spesifik atau materialnya, yang pertama quartz atau top table menggunakan solid surface ketebalan 3 mili, terus beberapa terdapat kayu solid untuk di daerah meja makan, dan untuk material kabinet kami menggunakan laminat HPL, dan bahan mentah dari kabinet sendiri kami menggunakan multiplex 18 mili. Kemudian kami menggunakan juga multiplex 8 mili. Ada cat semprot atau untuk finishing di beberapa area. Kemudian kami membutuhkan lem parket, SPC atau vinil, kaca, coating kabinet, lantai ukuran 60 kali 60 cm. Ada downlight. Downlight kami menggunakan 5 buah atau sampai 6 buah downlight. Kemudian LED starter 2 buah. Kemudian ada engsel kabinet, engsel sendok, kurang lebih ada 30 piece atau bahkan kurang lebih ya. Kursi stool dan kulkas two side, exhaust smoke, terus kemudian ada kompor tanam, kitchen sink, lem HPL, anti serangga atau obat, baut, paku, pelamir, dan amplas. Oke, next. Selanjutnya.
Oke, di selanjutnya ada term of referensi. Yang pertama itu ada latar belakang, kebutuhan ruang yang estetis dan fungsional semakin meningkat. Interior de struktura hadir untuk menyediakan jasa desain interior dan pembangunan dengan pendekatan modern kebutuhan sesuai dengan kebutuhan klien. Secara spesifiknya, kita mengambil dapur. Lalu tujuan proyeknya untuk menghasilkan desain yang estetis dan fungsional, menyesuaikan dengan kebutuhan klien, menjamin kualitas dan kepuasan hasil akhir. Lalu ruang lingkup kegiatannya itu ada konsultasi dan konsep desain, pengembangan dan gambar kerja, pemilihan material dan visualisasi, produksi, instalasi, finishing, dan handover. Boleh next. Lalu tim pelaksana ada project manager, interior designer, 3D visual, drafter, site supervisor, dan tim produksi. Lalu peran dan tanggung jawabnya itu ada PM yaitu atau untuk mengatur proyek, timeline, anggaran, desainer untuk konsep dan desain, 3D untuk visualisasi, drafter untuk gambar kerja, lalu supervisor untuk mengawasi lapangan, dan tim produksi untuk eksekusi pembangunan. Berikut di sini ada 3D visualisasinya dan gambar kerjanya. Boleh di next. Selanjutnya ini ada konsep warna dan material desain. Untuk konsep dapur kita itu berdasarkan permasalahan dari klien yang menginginkan ruang yang lebih luas dan terasa nyaman atau cozy, serta tertata, rapi, dan higienis. Terus juga kami memilih desain yang bertemakan modern minimalis. Mengingat desain ini yang simpel dan semi clean memberikan suasana ruang dengan aktivitas klien yang sangat aktif berada di dapur. Terus juga perlunya konsep yang higienis tertata sesuai konsep. Terus mengapa kita memilih modern minimalis? Karena dapur modern minimalis adalah dapur yang terlihat bersih, rapi, elegan, dan sangat efisien. Terus juga terdapat keindahan dan kesederhanaan dari kualitas materialnya. Kita pakai warna dan material ada 7. Terus juga untuk top table Madrepola sama kitchen setnya itu kabinet multiplex HPL, Lamita wood grain, countertop, Madrepola sama Fives Greso ceramic tile. Terus ini gambar tampak atas kitchennya. Selanjutnya mengenai RAB. RAB yang kita buat itu kebagi jadi 5 bagian. Untuk yang pertama itu RAB untuk material dapur yang kita butuhin secara keseluruhan. Dibagi lagi ke persiapannya seperti pengukuran, pembongkaran, dan semen, lalu pekerjaan lantai dan dasar seperti pasir halus dan keramik, lalu kitchen set dan finishingnya seperti multiplex, lem, cat, dan lain-lain, lalu MEP atau mechanical electrical plumbing seperti pipa, lampu, stop kontak, dan keran. Untuk yang kedua itu ada upah borongan sebesar 20%, yang dimana di persiapan itu dengan total 2.800.000, upahnya 560.000, pekerjaan lantai dan dasar total 15.750.000 dengan upah 3.150.000, kitchen set dan finishing dengan total 32.655.000 dan upahnya 6.531.000. Terakhir MEP dengan total 22.590.000 dan upah 4.518.000. Untuk yang ketiga ada perhitungan luas furniturnya, diambil dari tampak depan, tampak atas, dan luas dipakainya dengan rumus yang tertera. Dan ada juga kabinet atas serta furnitur dengan rumus yang tertera juga. Untuk RAB yang keempat ada jasa desain interiornya. Jasa desain interior itu ada 3
macam. Yang pertama untuk kelas bawah sebesar 2.500.000 per luasnya, dan yang kedua ada kelas menengah 3 juta dan kelas atas sebesar 3.500.000. Untuk yang kita ambil itu kelas menengah, jadi total keseluruhan yang dibutuhkan untuk dapur ini tuh ada di 113.304.000. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.